Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat sehat, semoga tetap sehat dan tetap bahagia. Mari kita awali kuliah pagi hari ini dengan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Terima kasih. Baik, hari ini kita melanjutkan pertemuan yang kemarin ya. Kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan matematika, bilangan, terutama berkaitan dengan bilangan. Nah, hari ini adalah kelanjutan yang bilangan kemarin. Jadi bagaimana menulis bangun datar, kemudian akar, gitu ya, sampai perbandingan. Perbandingan itu berarti ada persamaan, ada pertidaksamaan. Jadi simbol Braille matematika dasar ya, tetap simbol Braille matematika dasar. Kenapa bukan matematika lanjut? Karena matematika lanjut itu nanti akan lebih ke seperti logaritma, ya, kemudian lebih ke pertidaksamaan kuadrat gitu. Jadi ini masih yang level dasar. Nah, mengapa kita belajar simbol matematika yang dasar? Karena agar mahasiswa ini paham berkaitan dengan simbol tanda operasi hitung bilangan. Ya, tanda operasi hitung bilangan kemarin sudah ada tambah, kurang, bagi, dan perkalian. Meskipun nanti akan kita ulang sedikit, siapa tahu masih ada yang lupa-lupa. Kemudian memahami simbol tanda persamaan, termasuk di sini adalah tanda besaran sudut bangun datar maupun bangun ruang. Yang terakhir adalah mahasiswa ini mampu menulis simbol Braille ya. Jadi tetap menggunakan Triclet dulu. Kita belum membahas berkaitan media-media berkaitan mesin ketik atau mesin software yang ada di laptop sehingga kita bisa menulis Braille dengan lebih kekinian sesuai dengan teknologi yang ada. Nah, seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, kita refleksi dulu. Setelah kemarin kita mencoba menulis bilangan dan tanda operasi hitung bilangan yang sederhana, apa yang kalian rasakan dan apa yang kalian dapatkan dengan pengalaman kemarin menulis simbol matematika? Silahkan. Langsung di open microphone-nya saja, tidak apa-apa. Silahkan, ada yang mau menyampaikan refleksinya kemarin setelah menulis Braille di bidang matematika, perbedaannya dengan bahasa Indonesia apa? Agak sulit, Bapak. Agak sulitnya kenapa, Mbak Dinta? Apa namanya, waktu awal itu saya nggak paham kok tiba-tiba ada tanda angka gitu. Kirain tuh langsung pakai angkanya gitu, Pak. Nggak pakai tanda yang kayak begini. Terus tanda tanda kayak penjumlahan, perkurangan gitu loh, Pak. Tambah, kali, kurang itu belum hafal. Jadi agak susah. Jadi tiba-tiba kok muncul tanda bilangan ya, jadi tidak seperti kita, kalau kita orang awas, huruf abjad A, B, C itu berbeda dengan bilangan 1, 2, 3. Tapi kalau di Braille ternyata sama, hanya nambah tanda saja atau kode saja. Kemudian operasi hitung bilangan yang tambah, kurang, bagi, kali itu ternyata juga sama ya, sama seperti huruf abjad, hanya diturunkan satu titik saja gitu sehingga harus hafal. Kadang kalau tidak hafal terbalik-balik. Terima kasih Mbak Dinta. Ada yang lain lagi pengalamannya menulis? Mungkin wah gampang nih ternyata nulis matematika, tidak sesulit yang dibayangkan. Boleh loh. Silahkan, ada? Kalau menurut saya malah justru harus banyak latihan, Pak. Karena nggak bisa sekali ngerjain tuh langsung paham gitu. Jadi harus banyak berlatih, Pak. Betul, harus banyak berlatih Mbak Zulfa ya akan lebih paham. Kenapa Iya. harus banyak berlatih? Mengapa kok harus banyak berlatih? Karena kemarin waktu pas perbedaannya saat mengerjakan yang bidang bahasa sama bidang matematika dasar itu lebih terasa mudah yang bidang bahasa karena mungkin masih awal ya Pak. Terus kalau yang matematika dasar itu kan karena ada beberapa syarat misalnya seperti menulis dalam bilangan persen atau kilometer kan sebelumnya untuk menuliskan simbolnya ternyata harus ada yang di sebelum angkanya dan beberapa aturan lainnya yang di bidang bahasa itu tidak ada. Jadi untuk mengingat-ingat atau untuk memahami, menanamkan itu dalam pikiran sendiri itu harus
banyak berlatih seperti itu, Pak. Betul, baik. Jadi untuk mengingat simbol matematika perlu banyak latihan ya. Berlatih itu lebih sulit ya dari bahasa Indonesia. Kalau bahasa kemarin lebih seru, kemudian pegel. Ada yang masih merasakan pegel-pegelnya di tangan atau di leher ketika berlatih matematika kemarin? Lebih pegel ya. Kenapa lebih pegel? Lebih pegel, Pak. Ya itu tadi, Pak, karena diasingati terus sering cek contohnya gitu. Baik, lebih pegel, lebih lelah karena harus melihat, kemudian mencari kode yang betul seperti apa, baru nanti menekan titiknya begitu di-relate ya. Jadi lebih pegelnya karena matanya harus fokus betul, kemudian gerakan tangan juga harus tepat menekan titiknya, jangan sampai salah. Baik, terima kasih. Jadi ini bagaimana kesulitan kita yang orang awas saja, besok ketika menjadi guru, itu juga harus paham bahwa anak-anak itu juga lelah gitu ya. Lelah dalam arti ketika belajar matematika itu dia harus punya konsep dulu. Kalau konsep matematikanya masih terbalik dengan konsep bahasa Indonesia, dia akan sulit belajar matematika braille-nya gitu. Sehingga kita sebagai guru besok harus sadar betul bahwa anak-anak tunanetra itu perlu perlu bekal skill yang memang sudah mapan atau sudah matang untuk belajar matematika. Jangan sampai anak-anak kita besok belum matang di matematika, tapi kita memberikan latihan yang begitu banyak sehingga sudah lelah otaknya untuk berpikir, lelah juga pergerakan tangannya untuk menekan huruf-huruf braille-nya. Baik, hari ini lanjutan sedikit saja gitu ya berkaitan dengan operasi hitung bilangan. Ini masih mengingat penjumlahan kemarin huruf apa? Penjumlahan E turun ya, atau titik 2 dan 6. Kemudian pengurangan huruf I turun atau titik 3 dan 5. Kalau perkalian titik 1 dan 4. Nah, pembagian kebalikannya, berarti titik 3 dan perkalian 1 dan 6, pembagian 3 dan 4 tetapi 2 kali. Dan ingat, setelah tanda operasi hitung bilangan itu harus diikuti dengan tanda angka terlebih dahulu. Kenapa? Karena ini satu kesatuan yang dipisahkan, bukan satu kesatuan bilangan. Berbeda dengan pecahan. Kalau pecahan, tanda angkanya cukup satu saja. Contohnya 4, nih, tanda angka, kemudian huruf D, baru tanda operasi hitungnya plus atau tambah, kemudian tanda angka lagi, baru huruf G atau tanda 7. Itu ya, ini untuk ingat. Jadi lebih mudah mengingatnya misalnya EI, kemudian nggak berkalian berarti garis seperti AI, kemudian pembagiannya seperti IA, tapi 2 kali. Akan selalu muncul terus ini, operasi hitung bilangan ini mau di tingkat matematika dasar, matematika lanjut, ini akan muncul terus. Jadi harus diingat. Nah, sekarang tanda perbandingan. Kalau di bahasa Indonesia kemarin, tanda perbandingan cukup dengan sama dengan, ya kan, sama dengan. Nah, sekarang kalau perbandingan, di matematika ada banyak. Ada yang tandanya itu bagi titik 2, ya. Kemudian yang sama dengan sendiri, gitu. Kemudian lebih dari sama dengan, nah, beda kan. Kemudian lebih kecil atau kurang dari, kemudian kurang dari sama dengan, gitu. Dan juga tidak sama dengan. Kalau sama dengan sudah belajar kita di bahasa Indonesia. Titik apa sama dengan kemarin? Ada yang masih ingat? Sama dengan titik. Itu sudah ada tuh, titik berapa itu? C turun. C turun 2 kali, ditulis 2 kali. Betul. Kalau tidak sama dengan, nah ini adalah titik berapa? 25, baru huruf W. Ya, atau R terbalik. Yaitu titik 2, 4, 5, dan 6. Misalnya 25% tidak sama dengan 0,20 misalnya. Nah, itu pakai tanda tidak sama dengan. Kalau lebih dari ini tanda apa? Kombinasi tanda apa? Titik apa saja? Titik 2 sama C. Ya, titik 25 dan C. Atau tanda titik 2 dan C. Nah, kalau yang
kurang dari kebalikannya berarti titik 2 C turun 2 kali. Ya kan? Nah, kalau yang pakai ada sama dengannya lebih dari tapi lebih besar tapi pakai sama dengan, berarti titik 2 huruf G. Kalau yang kurang dari dan kurang dari sama dengan itu pakai titik 2 dan G turun. Bisa dibayangkan ya, atau malah sudah mulai tambah bingung ini kalian? Bisa dibayangkan atau mulai tambah bingung? Kira-kira yang mana? Banyak yang bingung atau yang sudah bisa dibayangkan? Bingung ya, banyak yang bingung. Jadi pelan-pelan. Ini mudah nih sebenarnya, mengingatnya mudah. Titik 2. Kenapa saya tulis di awal? Karena titik 2 ini yang menjadi dasar ya sebagai utamanya untuk menulis tidak sama, sama dengan, kurang dari atau lebih dari. Oh, titik 2 itu titik 25, udah diingat-ingat. Kemudian kalau sama dengan, oh titik 2 itu turun atau C turun 2 kali, ditulis 2 kali. Kalau tidak sama dengan, berarti titik 2, kemudian huruf W. Terus kalau kurang lebih dari titik 2 dan C, berarti atas. Nah, kalau kurang dari kebalikannya. Berarti titik 2, C-nya tadi kan titik atas kan, titik 1, 4, berarti dibalikannya 3 dan 6. Gitu. Jadi lebih mudah mengingatnya. Oh, kalau lebih dari ada sama dengannya itu titik 2 G atau titik 2 C, kemudian ada garisnya bawah lagi. Kemudian kalau yang kurang dari sama dengan, oh titik 2 turun, G turun, atau C di bawah tambah garis lagi gitu yang di sini. Nah, lanjut ya, masih mampu ya. Baru tambah 1 kan setelah operasi hitung bilangan. Berikutnya ini yang pangkat bawah. Kalau kemarin kita sudah belajar pangkat atas. Kalau pangkat atas pakainya adalah B ke samping ya, ini ya, yang B ke samping ya, yang titik berapa jadinya, titik 4 dan 5. Ya kan, B ke samping. Tapi kalau pangkat bawah yaitu tinggal diturunkan. Ini yang saya blok ini. Jadi tinggal diturunkan, kalau pangkat atas itu titik 4 dan 5, berarti pangkat bawahnya adalah titik 5 dan 6. Baru setelah itu tetap menggunakan tanda angkanya. Gitu ya. Oke, tambah sedikit di situ. Pecahan. Oke, kemarin pecahannya masih pecahan biasa. Titik berapa pecahan biasa kemarin? Titik berapa itu pecahan? 3, 4. Iya, 3 dan 4. Nah, kalau pecahan campuran, sama. 3 dan 4 tetap digunakan, tapi ada tanda hubungnya, yaitu titik 3 dan 6. Ini yang saya blok ini ya, yang saya blok warna kuning ini. Nah, 3 dan 6. Tanda angkanya cukup 1 kali. Ya, tanda angkanya cukup 1 kali. Kenapa? Karena ini dianggap satu kesatuan bilangan. Sehingga tanda angka, misalnya 2, 7 per 8. Jadi tanda angka yang warna hijau, kemudian angka B atau angka 2, kemudian tanda hubung, baru 7, huruf G lagi, kemudian tanda pecahan, titik 3 dan 4, baru 8 atau huruf H. Ya. Kemudian angka Romawi. Romawi itu mirip seperti yang biasa kita tulis. Kalau I besar utuh 1, ya berarti itu huruf I besar nanti di Romawi Braille-nya. Contohnya ini angka Romawi 5. Huruf P besar. Okay. Romawi 5 itu huruf P besar. Berarti kita tulisnya adalah tanda kapital. Ini tanda kapital, jangan sampai lupa tanda kapital. Kemudian huruf P. Kalau hanya 1 bilangannya, karena 5. Bagaimana kalau bilangannya itu ada 2? Misalnya M. M ini untuk bilangan berapa ya? Romawi berapa M itu? Ada yang tahu? M bilangan berapa? Romawi berapa?
1000 Pak. Betul, 1000. Nah, 1000 betul, 1000. 1000 itu lebih dari satu kan, lebih dari satu angka. Nah, berarti tandanya itu harus ada 2. Oke. Jadi dari 2 angka, kalau terdiri dari 2 angka atau lebih, itu berarti pakai 2 tanda huruf besar. Itu ya. Oke, berikutnya akar. Nah, kemarin akar belum kan? Akar itu lebih kepada tanda huruf apa? Ada yang menemukan akar mirip huruf apa di situ? S terbalik. S? S? Akar S? Ini udah ada nih, sudah saya tulis nih, huruf Q. Tapi dicerminkan terbalik Q. Nih, ini tanda akar terbaliknya. Kalau di huruf awas kita, tanda akar 2 itu kan nggak ditulis ya. Jadi misal akar 49 itu kan nggak ada akar, kemudian atasnya 2. Karena sudah diasumsikan bahwa ketika akar itu berarti akarnya di pangkat 2. Tetapi kalau akarnya pangkat 4, nah itu baru ditulis. Kalau di huruf awas. Tapi di huruf braille tetap harus ditulis. Misalnya yang akar 49. Oh, berarti akar pangkat 2. Pangkatnya ditulis dulu di depan. Pangkat atas, kemudian Q terbalik, baru tanda angkanya. Sama yang bawah. Apa besaran akarnya dulu, akar pangkat 4, kemudian Q atau sebagai tanda simbol akarnya, baru tanda angka lagi untuk menulis besaran pada angka tersebut. Oke ya. FPP KPK sama, hanya tambah tanda 2 titik huruf besar di awalnya. KPK juga sama. Tanda kurungnya beda ya, ini kurung yang biasa, yang di bahasa Indonesia yang kemarin kita pelajari sama, tapi ini tanda yang tanda kurungnya adalah tanda kurung yang seperti bukan kurawal, tanda seperti absolutnya. Beda. Tuh. Kemudian kalau bangun datar dan bangun ruang itu cukup disingkat. Persegi itu PSG, segitiga ST, jajar genjang SJG, belah ketupat BK, persegi panjang PS, GP, lingkaran LK, trapesium CR, layang-layang LL. Cukup disingkat. Bangun ruang juga sama, disingkat. Kubus KBS, prisma PRIS, kerucut KRC, tabung TB eng atau TB eng itu ya, Q terbalik itu. Balok BLK, limas LM, bola tidak disingkat, tetap dengan bola. Nah, berikutnya besaran sudut. Besaran sudut ini sama kaki, berarti SK. Atau ada juga yang tulis IQ. Maaf, ini SQ harusnya. Ini titiknya kurang 1, kehilangan titik 1 itu. SQ. Kemudian sembarang itu sem, ya. Tumpul itu TP, derajat itu pakai huruf D, sama sisi ya udah berarti SS gitu kan. Lancip LC, siku-siku SQ, segitiga sama kaki ST SK. Oke, sekarang kita mencoba latihan ya. Silahkan ditebak nomor 1 ini tulisannya apa? Terjemahannya apa? Nomor 1. Ketutupan ya. Nah, nomor 1 tulisannya apa? Akar 2 dari 81. Akar 2 dari 81. Baik. Akar 3. Akar 2 apa ketiga? Mantap yang mana, Mbak? Akar 2 atau Iya. akar 3? Akar 3. Akar 3 dari 81. Begini? Iya. Oke, betul ya. Jadi betul. Yang kedua. Gampang ya ternyata ya. Yang kedua.
Angka Romawi 15 bukan, Pak? Betul. Nah, udah gampang nih. Romawi 15. Yang ketiga. Yang ketiga. Ada yang bisa menjawab yang ketiga? Balok. Siku-siku. Balok siku-siku balok yang di siku-siku ya berarti betul. Ya bisa gampang jago semua ini. Nah sekarang tinggal kita latihan. Silahkan. Ini yang nomor 1, 2, 3 diterjemahkan dalam bentuk braille-nya. Kemudian 4, 5 nanti ditulis ini hasil terjemahan ke huruf awasnya apa. Silahkan. Bisa untuk latihan dulu. 10 menit bisa ya. Coba 10 menit saya cek lagi. Kalau ada yang mau bertanya boleh ya sambil mengerjakan latihan ini 10 menit nanti boleh sambil bertanya. Kalau ada yang kebingungan. Pak, saya mau nomor 4. Baik, nomor 4 silahkan Mbak Teresia. Seperti biasa ya, di kameranya diarahkan. Nomor 4. Atau disampaikan lisan boleh atau dituliskan, dibacakan apa di sub hasil tulisannya. Silakan Mbak Tere. Nomor 4. FPB KPK FPB sama dengan dalam kurung 1,3,3, Pak. Betul. Jadi nomor 4 FPB 4 titik ya, 4 titik FPB-nya besar semua, kemudian sama dengan dalam kurung 1, berapa? 3,3. 3,3. Nah, yang 3,3-nya ini kurang tepat ini. Ini bukan 3,3 ini. Coba tanda berapa? Nah, saya presentasikan kembali. Enggak mau dia. Yang ini bukan 3 Mbak Tere. Tuh. Oh, dia nggak mau ternyata. Yang 1, ini bukan 3. Ada yang bisa membetulkan angka berapa kira-kira yang ini? 5 bukan? Ya, ini angka 5. Jadi agak terbalik sedikit ya Mbak Tere, tapi sudah betul dari depan. Ini angka 5 dan 5. Baik, terima kasih. Ada lagi? Nomor 4 sudah terjawab. Nomor lainnya? Nomor lainnya? Ada yang sudah? Nomor 1 tapi nggak pakai reglet nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa. Nomor 1 silahkan Mbak Fadilatus. Bentar, saya pin dulu biar lihat agak besar. Tanda akar 4, pangkat. Tanda 4, kemudian akar, kemudian tanda angka 2, 5, 6. Oke, betul. Terima kasih Mbak Fadilatus. 1 dan 4 sudah terjawab. Masih ada lagi yang mau mencoba menjawab? Dan juga pengerjaan di dalam Bismart-nya. Nanti penilaian diskusi hasil pekerjaan akan saya pantau melalui Bismart. Nanti materi juga sudah ada di Bismart, saya upload di Bismart. Ada pertanyaan dari mahasiswa berkaitan dengan simbol Braille matematika dasar yang level kedua? Ada pertanyaan atau tidak? Saya izin Silakan Mbak Denta. Izin bertanya. Ya. Kan ada nggak
gimana? Ada nggak tanda-tanda matematika khusus yang harus pakai spasi? Tanda matematika khusus yang harus pakai spasi tidak ada. Karena kalau pakai spasi nanti jadi huruf abjad biasa. Misalnya, gimana? Berarti langsung ditulis nyambung semua ya, Pak? Ya, nyambung dengan huruf abjadnya. Karena kalau dengan spasi itu nanti jadi huruf abjad biasa, jadi lepas dia. Oh, iya. Baik, Pak. Terima Iya, kasih. sama-sama. Tadi siapa yang mau bertanya kembali ya, Mbak Nur Aini atau baik, Mbak Wafa, silahkan Mbak Wafa, Mbak Wafa Hilda. Untuk pengerjaannya apakah harus menggunakan Reglet atau bisa tulis manual, Pak? Baik, kalau Regletnya sudah punya, pakai Reglet. Tapi kalau memang belum, pakai tulis manual seperti Mbak Fadilatus tadi tidak apa-apa, tapi yang penting rapi dan terbaca. Ya. Terbaca itu dalam arti ini yang huruf harus timbul, ini huruf yang tidak timbul. Gitu ya. Begitu ya, Baik, Mbak. Pak. Terima kasih. Baik. Masih ada lagi yang ini bertanya berkaitan materi? Silahkan Mbak Nisrina. Pak izin bertanya, kalau di Braille itu ada kayak simbol yang misalkan kan Pak waktu SD itu ada -5 ditambah 7, itu adakah Pak seperti itu? Baik, ada -5 ada seperti kemarin. Tanda apa? Tanda titik 3 itu adalah tanda negatif. Bukan minus, bukan kurang, tapi negatif. Tanda titik 3 di awal itu adalah tanda negatif. Kalau tanda kurangnya itu kan I turun. Nah, kalau negatif itu tanda titik 3. Begitu, Mbak Nisrina. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, Mbak Fadilatus ingin bertanya kembali. Untuk yang soal latihan tadi yang nomor 3, Pak, kan ada 3 huruf Romawi. Betul. Nah, itu pakai tanda huruf besarnya 2 di awal. Iya, pakai 2, tetap 2, karena dia lebih dari 2 angka. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, sama-sama. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan hari ini. Nanti dilanjut di Bismart ya untuk penugasan. Minggu depan kita sudah beralih ke media penulisan Braille, yang mesin ketik dan sebagainya. Sekian dari saya, kita cukupkan. Ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak.